Selamat pagi semuanya. Saya mohon maaf, I'm sorry, in this event I will speak in my bahasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dalam kesempatan ini kami dari Askarindo, Asosiasi Karoseri Indonesia. Saya mewakili ketua Askarindo yang saat sekarang ini sedang perjalanan bisnis ke China. Jadi saya diminta untuk memberikan speak di acara ini. Dan yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan GM Indonesia dan juga para eksibitor yang hadir. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan menjadi semangat untuk kita semuanya, untuk bagaimana juga menunjukkan kepada teman-teman operator dan juga kita juga saling menunjukkan bagaimana teknologi di bus yang sekarang ada di Indonesia itu sekarang ini sudah cukup bagus dibandingkan dengan beberapa negara lain. Bapak Ibu sekalian, sebagai apresiasi atas kegiatan ini, kami yang pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada GM Indonesia. Mudah-mudahan acara berikutnya kita akan selenggarakan secara terus-menerus sehingga akan mendorong dan mendukung Askarindo untuk bisa tetap berinovasi dan kreasi sebagaimana beberapa negara lain dalam rangka untuk memproduksi kendaraan bus yang semakin berkeselamatan dan juga aman. Pameran Busworld Southeast Asia yang 2026 akan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Mei 2026 di Jakarta, dan akan dihadiri oleh beberapa negara sebagai peserta atau kemudian peninjau atau kemudian melihat bagaimana perkembangan teknologi bus di Indonesia. Kamselindo itu adalah organisasi yang bergerak di bidang keselamatan angkutan jalan ya. Kami berdiri waktu itu zamannya dirjennya Pak Budi Setiadi. Jadi sedikit tentang Kamselindo, melaporkan juga Bapak, saat ini anggota kita ada sekitar 200. Jadi berkembang cukup pesat ya. Jadi waktu awal didirikan sekitar 40-an lah. Dan armada truknya itu ada sekitar 40.000 Pak. Jadi memang kalau kita bicara tentang keselamatan angkutan, masih banyak didominasi sama perusahaan besar, agak miris ya. Walaupun seharusnya keselamatan itu menyentuh seluruh, menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak melihat ukuran perusahaan besar atau kecil, tapi seluruh perusahaan. Nah oleh karena itu Kamselindo hadir, fokus kami itu di bidang keselamatan, keamanan. Sekarang ada tambahan kesehatan dan keberlanjutan kerja, karena kita di asosiasi itu juga bermitra dengan berbagai macam stakeholder, mulai dari Kementerian Perhubungan, otomatis pembina utama kami, kepolisian, dan terakhir itu dengan ketenagakerjaan terkait dengan keselamatan kerja. Nah kalau di perhubungan sendiri kita juga bermitra dengan ketenagakerjaan karena kita rasa memang standar sistem manajemen keselamatan untuk perusahaan angkutan umum itu tidak cukup. Jadi SMK 3 itu kita anggap akan melengkapi apa yang kita miliki sekarang. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, selamat datang di booth pelaksana
Jadi hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan dan sebenarnya sangat unik buat karoseri Laksana. Jadi kita bertahun-tahun mengikuti pameran Busworld maupun Gias. Baru kali ini kita membuat sebuah event di mana Bismania dan juga Jakmania ini bisa berkumpul bersama di event hari ini. Jadi hari ini kita mempersembahkan sebuah kendaraan listrik dengan konsep Legacy SR3 tipe high tech yang pertama. Jadi ini adalah sebuah selain launching bus untuk atlet-atlet kita di Persija, ini juga merupakan produk kebanggaan dari karoseri Laksana. Ya, sebelumnya Legacy sudah sangat terkenal untuk digunakan bus dengan dasar combustion engine. Namun kali ini kita dapat kesempatan dapat dipercayai dari teman-teman dari tim manajemen di Persija untuk bisa menghadirkan bus listrik pertama menggunakan Legacy SR3 Neo. Selamat siang semuanya, saya Ren Januardo dari tim sales dan marketing PT Trijaya Union. Saat ini kami berada di event Busworld Jakarta 2026 dan di kesempatan ini kami dari PT Trijaya Union menampilkan 3 produk terbaru kami, yaitu bisa dilihat di belakang ada produk bus Micro Triumph CX, di sana ada produk bus Micro Neo Grand Tour, dan di sebelah sana ada produk bus medium Triumph MX. Untuk produk terbaru kami adalah produk Triumph CX. Mengenai fitur utama dari Triumph CX sebagai varian model terbaru kami, Triumph CX ini dibangun di atas chassis bus Micro 4 ban long dan dilengkapi dengan outright construction, artinya konstruksi melingkar, besinya melingkar. Jadi kami membuat konstruksi bus Micro ini seperti membuat konstruksi untuk bus medium maupun big bus. Tidak hanya sekedar plat yang ditekuk aja, tapi kami buat tulang-tulangnya juga. Hal itu berfungsi untuk meningkatkan daya tahan konstruksi dan safety atau keamanan. Sehingga kalau bus kena bentur atau terbalik, risiko untuk remuk dari konstruksinya itu lebih kecil dan tentu objek yang di dalam bus bisa lebih aman. Selain itu juga secara tampilan desain eksterior luar dalam bisa dilihat ya, ini futuristik, interiornya juga demikian. Kebetulan untuk yang di pameran ini, event Busworld ini, kami menampilkan Triumph CX yang full spec. Secara target market untuk Triumph CX, Neo Grand Tour maupun Triumph MX bisa mengisi segmen pariwisata. Secara umum itu pariwisata. Namun bisa juga untuk mengisi segmen shuttle. Jadi kalau untuk CX dengan kapasitas 19+1 seat itu sangat cocok untuk shuttle maupun pariwisata yang tidak memerlukan bagasi terlalu banyak atau daya tampung yang tidak mengharuskan bawa barang banyak ya. Sedangkan kalau di Neo Grand Tour dengan kapasitas 18+1 seat dan bagasi belakang itu yang cukup besar, itu bisa multifungsi untuk pariwisata. Dan untuk shuttle sendiri juga ada yang pakai, namun kalau untuk pengiriman barang itu juga bisa digunakan bersamaan ya dengan fungsi shuttle itu. Dan untuk yang medium bus pastinya pariwisata, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bus antar jemput karyawan juga atau bus sekolah. Hanya nanti fiturnya disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau untuk target khusus ada, tentu kami punya harapan besar dengan 3 model produk ini. Penjualan di semester kedua tahun 2026 bisa lebih meningkat lagi ya dari sisi volume
Dan tentu kami berharap varian-varian kami ini bisa mewarnai industri transportasi darat di Indonesia. Jadi kami juga memperkaya ya model-model yang ada dan juga mengisi ruang yang mungkin belum ada gitu, belum yang selama ini mungkin dirindukan gitu ya oleh masyarakat. Jadi kalau mau bus yang kapasitasnya cukup banyak, elegan, nyaman, dan juga AC-nya juga dingin pastinya, ini bisa menjadi rekomendasi baik Triun CX, Neo Grand Tour maupun Triun MX. Kami dari PT Izigo Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2006 dan berdiri hingga saat ini, dan kami juga saat ini sudah mensupport beberapa proyek di pemerintahan seperti Transjakarta, Trans Jogja, Trans Semarang, Trans Banyumas, dan masih banyak lagi. Lalu kami juga disupport bis operator TJ, yaitu di Sinar Jaya, lalu di Damri, Bluebird Group, Biang Lala, dan lain-lain. Berikut ini adalah produk-produk yang kami pasarkan atau yang produk-produk yang sudah support di perusahaan-perusahaan government tadi, seperti ada di sini ada dashcam yang dilengkapi dengan sistem AI. Lalu di sini juga ada MDVR untuk support 4 channel. Lalu di sini ada MDVR 8 channel dan khusus yang ini support bisa dari 12 channel hingga 23 channel yang dikhususkan untuk proyek di Transjakarta. Untuk requirement dari sektor government atau sektor pemerintahan sendiri itu beragam ya. Contoh dari mulai integrasi antar sistem, lalu kebutuhan dari kameranya sendiri itu masing-masing ada requirement-nya. Seperti untuk dari Transjakarta itu sendiri kita harus integrasi ke sistemnya mereka, yaitu platform Sintra namanya. Kita harus mengirimkan data-data seperti data tracking, data DMS, dan data-data lainnya. Dan untuk di sektor swasta ya di PO-PO bis pariwisata contohnya atau bis-bis reguler itu bisa menggunakan dari alat MDVR 8 channel, lalu ada juga dashcam dan MDVR 4 channel. Untuk fitur-fiturnya sendiri itu kita cukup lengkap ya. Di sini kita bisa lihat dari mulai monitoring real time, AI event detection, cloud recording playback, integrated dashboard, smart alert notification, and hack security protection. Jadi untuk fitur-fitur ini kita bisa kombinasikan dan integrasikan ke platform-platform dari sektor-sektor tersebut. Harapannya sendiri ya, kami dari Izigo sangat berharap banyak dikenal oleh perusahaan-perusahaan angkutan, ya khususnya angkutan barang, angkutan orang, sehingga kita bisa banyak memberikan solusi yang tepat, terintegrasi, dan aman. Saat ini kami lagi di sebelah bis hasil kolaborasi antara Laksana, Kendaraan Listrik Indonesia, serta Izigo. Untuk di bis ini sendiri kami sudah mensupport IoT-nya atau telematikanya, yaitu kita mensupport CCTV dengan part yang terpasang sebanyak 19 channel. Berikut ini tampilan CCTV dari Izigo. Yang di sini ada kamera 360, lalu ada kamera DSM untuk mendeteksi perilaku mengemudi dari driver, lalu ada juga kamera ADAS yang menampilkan tampak perjalanan di depan, dan beberapa kamera yang dipasang yaitu kamera outdoor, indoor, serta kamera blind spot untuk mendeteksi bagian kiri dan kanan dari armada. Untuk requirement dari bis ini sendiri yaitu lebih ke keamanan dalam berkendara, sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi seluruh penumpang yang ada di dalam bis ini.
PTWI itu adalah asosiasi ya, Perkumpulan Transportasi Wisata Indonesia. Asosiasi kita itu adalah asosiasi untuk para pengusaha, khususnya bus pariwisata di Jabodetabek dan juga nasional. Jadi kita menaungi beberapa perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang jasa bus pariwisata. PTWI tahun ini di Busworld hadir sebagai supporting organization untuk Busworld, sehingga kita mensupport kegiatan-kegiatannya Busworld dengan menghadirkan beberapa anggota-anggota kita, dan juga bis-bis yang dipakai di sini kebanyakan adalah bis dari anggota kami sendiri. Dengan hadirnya PTWI di event ini adalah kita akan menunjukkan eksistensi kita sebagai asosiasi hadir di industri transportasi darat, khususnya di bus pariwisata, dan mudah-mudahan apapun segala masukan dari asosiasi kami untuk stakeholder atau untuk pemerintahan itu bisa diakomodir. Jadi segala kepentingan-kepentingan yang kaitannya dengan usaha kami, usaha bus pariwisata, itu bisa nanti dieskalasikan kepada pemerintahan dan pemangku kebijakan.